Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adala mana wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halikun wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas keterlambatannya. Ada gangguan teknis. Hadis yang akan kita baca hari ini adalah tentang hukum beraktivitas setelah ba'da isya atau setelah isya. Hukum beraktivitas ba'da isya. Masih kelanjutannya kemarin. Hadis ini ya disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya fi akhir hayatihi, falamma sallama qala an-nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aytukum lailatakum hadhihi fa inna ra'si mi'atin la yabqa mimman huwa al-yawm ala dhahril ardi ahadun. Jadi suatu hari kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Nabi yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis-hadisnya Ibnu Umar ini hadis-hadis yang sahih. Beliau memiliki yang disebut dengan mata rantai emas kenabian, mata rantai emas periwayatan hadis. Jadi beliau itu dijuluki sebagai pemilik rantai emas riwayat hadis. Rata-rata hadisnya adalah hadis sahih, dan sahihnya sahih yang paling grade A-nya gitu. Itu adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan bahwa suatu hari di sholat terakhirnya Rasulullah SAW, sholat isya, ya, sholat isya terakhirnya beliau SAW. Setelah sholat itu beliau sabdanya begini, tahukah kalian malam ini bahwasanya setelah per malam ini maka tidak akan ada orang yang hidup lebih dari 100 tahun kecuali akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, orang yang sekarang hidup ini di masa per hari ini tidak akan ada yang lebih dari 100 tahun kecuali Allah wafatkan. Ini berarti dan menjadi dalil bahwa yang namanya orang dahulu sejak bertemu dengan masa Rasulullah SAW itu diwafatkan di 100 tahun, tidak ada yang lebih dari itu. Termasuk juga yang biasa diyakini oleh banyak orang zaman sekarang tentang masih hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Imam Bukhari berpendapat dengan hadis ini bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam telah wafat. Ada yang menyebut Khadir, ada yang menyebut Khidir. Memang ada beberapa ulama, di antaranya Imam Nawawi dan juga imam yang lain berpendapat bahwa beliau masih hidup. Tetapi mayoritas jumhur ulama termasuk Imam Bukhari yang memiliki kitab ini berpendapat bahwa beliau alaihissalam telah wafat. Dalilnya adalah hadis ini. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li ahadin minal khuldi," dan kami tidak jadikan kepada siapapun di muka bumi suatu keabadian. Allah berfirman bahwasanya kami tidak menjadikan abadi siapapun di muka bumi, semuanya itu meninggal. Dikuatkan dengan hadis ini bahwa tidak ada orang per hari ini di masaku ini yang masih hidup 100 tahun. Mungkin kedepannya ada mungkin 1 orang 2 orang, tapi ketika Rasul ada saat itu per hari ini tidak ada yang berusia
di atas 100 tahun. Artinya Nabi Khidir masuk ke dalam itu. Para nabi sebelumnya masuk ke dalam itu. Sehingga saya lebih condong pendapat yang ini, bahwa Nabi Khidir alaihissalam sudah wafat. Berdasarkan ayat tadi, Allah tidak menjadikan keabadian pada seseorang, dan juga hadis ini bahwa tidak ada orang yang berusia per hari ini, kata Rasul, di zamanku ini lebih dari 100 tahun. Dan itu manusiawi. Dalam ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu wahai Muhammad akan wafat menjadi mayyitun wa innahum mayyitun, dan yang sudah juga sudah wafat. Hal yang sangat manusiawi. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena memang Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil, sebagai hujah bahwa silang sengketa tentang masih hidupkah atau wafatkah Nabi Khidir alaihissalam, ini adalah dalilnya bahwa beliau setelah wafat. Soalnya sekarang banyak yang masih meyakini beliau masih hidup dan masih mengangkat ataupun mensahkan kewalian-kewalian seseorang gitu. Jadi kalau ada orang soleh kemudian oleh gurunya tuh direkomendasikan ke syekh tertentu di masa lampau, nanti syekh tersebut melaporkan ke Nabi Khidir tentang kewalian ini agar disahkan. Nanti Nabi Khidir mengesahkannya itu dengan KTBLC atau izin khusus dari Rasul SAW. Lalu setelah itu Rasul mengirimkan kembali kepada Khidir, Khidir kemudian diberikan kepada ulama itu, syekh itu, lalu syekh itu mengangkat muridnya itu jadi wali. Ada yang begitu meyakininya soalnya. Jadi misalkan Pak dokter orangnya soleh sekali nih, kemudian saya rekomendasikan Pak dokter bisa jadi wali, nanti saya laporkan ke syekh tertentu, nanti saya laporkan ke Nabi Khidir, nanti turun SK-nya. Kalau tidak jalur itu tidak bisa jadi wali katanya. Padahal wali itu Al-Quran sudah menjelaskan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Berarti wali Allah itu apa? Iman dan takwa. Dalam bahasa lain wali Allah itu adalah ahlul istiqomah, orang yang paling istiqomah dalam agama. Itulah wali Allah. Itulah wali Allah, orang yang paling istiqomah dalam agama. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Kata Rasul, siapa wali itu? Saya tuliskan hadisnya, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka dia telah memulai perang denganku. Artinya apa? Orang yang memusuhi wali Allah, Allah sendiri yang akan memerangi orang itu. Makanya jangan macam-macam. Kalau memang ada orang itu wali Allah, jangan macam-macam kita. Sedikit kita menghina dia, mencela dia, atau merendahkan dia, Allah sendiri yang menghancurkan kita. Di situ jelaskan siapa wali Allah. Wa mazala abdu yataqarrabu ilayya bil mim aftaratu alaihi. Satu, orang yang disebut wali itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah mim aftaratu, dengan yang fardu, dengan kewajiban. Wali Allah adalah orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang fardu. Yang kedua, wa mazala amri yataqarrabu bin nawafil, orang yang perbanyak ibadah sunnah. Jadi wali itu orang yang paling banyak ibadah fardunya dan paling banyak ibadah sunnahnya. Itulah wali Allah SWT. Akhirnya standar kewalian sudah berbeda-beda sekarang. Sudah berbeda-beda. Bahkan mohon maaf, putri bajunya sebelum wali ya. Tidak pakai baju, pakai celana, pakai baju, wali segala macam. Standar kewalian itu sudah tidak lagi seperti yang kita kenal. Wali itu di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, sudah kemana-mana gitu. Kembali ke tema kita, bahwasanya kesimpulannya bahwa tidak ada orang yang hidup setelah masa Rasulullah SAW. Terutama per malam itu di mana Rasulullah sholat terakhir, sholat Isya, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bertahan hidup di per malam ini lebih dari 100 tahun. Artinya nanti kalau di masyarakat ada orang, kalau ada pengemis subuh hari, kasih wajib itu, karena kalau nggak dikasih jangan-jangan itu Nabi Khidir. Gitu. Jadi ini merendahkan kenabian gitu.
Berendakan kenabian. Kalau aya pengemis subuh eta berarti Nabi Khidir. Lamun aya pengemis menjelang maghrib eta Nabi Khidir. Lamun aya di jalan meminta-minta kasih karena jangan-jangan itu Nabi Khidir. Permasalahannya adalah setega itukah kita menyebut Nabi Khidir sampai mengemis-ngemis gitu. Tidak pas. Baik, hadis berikutnya hadis yang ke-602. Udah 600 lagi kita. Sebentar lagi ya. Sampai ke tamat 7.700 pas 600. Insyaallah mudah-mudahan bisa cepat ke hadis yang 7.000 ya. Ini hadis tentang bab hukum ngobrol ataupun bercengkrama ya ba'da isya, dan juga keutamaan memberi makan orang-orang yang tidak bisa atau tidak mampu makan. Hadatsana Abu An-Nu'man. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, inna ashabas sufati kanu unasan fuqara. Dulu di masa Rasul ada sahabat-sahabat yang miskin, namanya ahlu sufah atau ashabus sufah. Ini para sahabat ashabus sufah ini orang-orang miskin tapi terhormat gitu. Ibadahnya rajin, di masjidnya rajin, tilawahnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin. Ini namanya ashabus sufah atau ahlu sufah, tinggal di masjid. Ahlu sufah. Maka kata sufi itu kebanyakan orang menisbatkan ke sini. Oh, namanya. Disebut ahlu sufah itu sufi dari ini. Disebut sufi karena dulu mereka ini ahlu sufah. Lapas kedua, sufi itu dari kata suf, kain wol ya, kambing, kulit kambing, wol itu disebut suf. Maka orang-orang sufi dulu biasa pakai baju kasar yang ada wolnya, disebut sufi. Tapi sumber lain mengatakan sufi itu dari kata sufah, yaitu para sahabat yang berekonominya lemah, kemudian mereka tidur dan hidup di masjid, disebut sufah. Jadi sufi itu dari kata sufah satu, yang kedua sufi dari kata baju wol terbuat dari kulit kambing, kulit domba. Mereka muhajirin kan rata-rata. Sufi muhajirin, karena kan pendatang. Ya. Yang ketiga kata sufi itu dari kata suf, artinya tasawuf, berjiwa bersih. Sufi diambil dari tiga kata. Sufah yaitu kaum sahabat tabi'in yang miskin, yang kedua tasawuf, ahli kebeningan hati, yang ketiga kain wol dari domba. Itulah yang menjadi akar kata sufi. Zaman ulama sufi beda lagi, suka film. Ahli sufi itu suka film, dari lala jowe dari pagi sampai sore. Ahlu drakor ya. Yang suka melihat film Korea. Man kana indahu ta'amu isnaini wa ana bisallam qol. Nabi bersabda, man kana indahu ta'amu isnain, barang siapa yang punya makan jatah dua orang, falyadhhab bitsalisin, maka cari orang ketiga. Orang yang punya jatah makan duaan, cari satu lagi. Karena duaan itu untuk 3 orang. 2 porsi makan itu cukup untuk 3 orang. Wa in arba'un fa khamisun, kalau dia punya 4 jatah makan, cari orang kelima atau keenam. Jadi istilah nama dalam bahasa orang ulah sieun teu wareg. Eta sieun teu wareg teh penyakit nu eta teh. Cikal bakal kerakusan itu. Dalam prinsip Islam, Rasulullah bersabda, makanan 3 orang cukup untuk 4 atau 5, makanan 2 cukup untuk 3, makanan 4 cukup 5 dan 6. Nah itu. Kita lihat prakteknya dari Rasulullah SAW. Wa anna Abu Bakrin ja'a bi salasatin fantalaqa Nabi bi asyratin. Abu Bakar nyiapkan untuk 3 orang ahli sufah. Pas ketemu Rasul 10 orang. Gitu.
Jadi Abu Bakar teh mauan yang tiluan gitu kan. Pas ketemu Rasul, wah Rasul mah mauan jeung 10-an. Selalu Rasul itu selalu di depan dari sahabatnya. Rasul senantiasa di depan dari sahabat-sahabatnya. Ketika orang menunjukkan, ya Rasul, saya lapar, lihat batu saya diganjel 2 nih. Rasul lihat, kamu saya mati lu, jadi gitu. Jadi ketika gali pahit, orang-orang pada kelaparan itu diganjel pakai batu saking laparnya. Ketika sahabat menunjukkan bahwa di perutnya diganjel batu 2, 1 gitu, Rasul tunjukkan bahwa dirinya lebih banyak. Selalu Rasul itu lebih daripada sahabatnya radhiyallahu taala. Fahuwa ana wa abi wa ummi fala adri. Qala wa imraati wa khadim. Nah, kemudian kami Abu Bakar itu kan meninggalkan rumahnya yang sudah menyiapkan makanan juga. Kemudian tapi Abu Bakar pergi kepada Rasul SAW dan makan serta ngobrol di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa labisa haitsu sullital isya summa raja'a falabisa hatta ta'ashsha Nabi sallallahu faja'a ba'da ma madha min lail masyaallah qalat lahu imratuhu wa ma habasaka nadam. Setelah Abu Bakar dan Rasul makan, beres makan salat Isya, kemudian pulang Abu Bakar ke rumahnya. Di rumahnya itu ada istrinya, ada anaknya, kemudian ada tamu. Tamunya itu belum makan di situ. Belum makan. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwasanya kenapa sampai tamuku belum makan? Kenapa kalian gak siapkan makan buat dia? Gitu. Kata istrinya, tamu-tamu itu gak mau makan kecuali kau sudah datang. Abu Bakar marah sampai disebutkan marahnya itu anaknya itu dipanggil itu bukan nama anaknya gitu. Sama dia Gunsar itu panggilan marah gitu. Kamu udah mati. Ya Gunsar. Kenapa kamu gak siapkan makanan untuk tamuku ini? Ya disebutkan bahwa sudah disiapkan wahai Abu Bakar, wahai bapak, tapi mereka tidak mau makan kecuali telah engkau datang. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak makan teman-temannya itu yang datang tamu ke rumahnya ya. Dan setelah itu makan mereka semua di tempat itu ya. Itu kesimpulan atau pelajaran dari hadis ini bahwasanya makanan satu orang itu cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 4 cukup untuk 5, 6 dan seterusnya. Dan juga dibolehkan seseorang itu bercengkrama ba'da Isya. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah pulang dari rumah Rasul, makan bersama Rasul, sholat Isya bersama Rasul, pulang ke rumahnya itu masih bercengkrama dengan keluarga, juga ada tamu ya, dan lain sebagainya. Hal itu dibolehkan. Berarti yang namanya bercengkrama ataupun beraktivitas ba'da Isya selama itu ada kemaslahatan dibolehkan. Yang nggak boleh itu aktivitas ba'da Isya yang tidak bernilai ibadah atau tidak bernilai maslahat. Oke, itu tamat bab bab tentang makhluk sholat. Kita masuk sekarang bab yang baru, kitabul adzan, bab tentang adzan dan iqamatus sholat. Kan ini ada sengketa, nanti kita bahas ini tentang azan kita. Hadis yang pertama dalam bab azan, hadis 603 ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan zakarun nar wan naqus fa zakarul yahud wan nasara fa umur bilalun an yashfa al adzan aw ayyutir al iqamah. Ketika umat Islam menentukan apa panggilan sholat yang bagus itu apa, sebagian sahabat mengusulkan pakai lonceng aja seperti orang Yahudi. Oh iya, Nasrani betul. Pakai lonceng aja, treng. Tidak diterima usulnya. Kemudian ada yang mengusulkan bilbuk, pakai trompet seperti Yahudi. Trompet handuk itu, pakai trompet handuk. Tidak diterima. Lalu datanglah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid mengusulkan, Umar bin Khattab awalnya, jangan pakai trompet seperti orang Yahudi, jangan pakai lonceng seperti orang Nasrani. Suruh aja seseorang untuk memandangkan azan sebagai pengumuman waktu sudah dimulai. Maka itulah yang diterima. Dan yang pertama kali melakukan itu adalah Bilal. Perintahnya adalah agar Bilal itu menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat.
Ini hadis Anas bin Malik. Jadi azan itu genap, qomat itu ganjil. Kalau sepintas kita memahaminya seperti begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu azan. Lalu qomatnya itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita pahami seperti itu, ya kan? Tekstualnya seperti itu. Tapi ada penjelasan hadis lain. Ini penting supaya kita punya dalil. Sebenarnya yang afdol itu yang qomat itu satu atau dua gitu. Jangan sampai yang satu menyalahkan yang dua atau sebaliknya. Kita dudukan masalahnya di tempat yang tepat ya. Jadi bila diperintahkan untuk azan itu genap, tunggal dan qomat itu ganjil. Makanya ada yang memahami hadis ini, qomat itu kan sekali. Qomat dengan sekali Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi malah itu yang ganjil perasaan teh. Kok qomatnya satu, batu bisa alam dunia dua ya hiji. Gitu. Nah, ini kita dudukkan perkaranya. Karena sebagian orang memahami bahwa Bilal mengganjilkan adzan itu maksudnya adalah qomatnya satu kali takbirnya. Kecuali kalau mati sholat. Kita jelaskan di hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata. Di zaman dulu kaum muslimin ketika datang waktu salat saat sampai ke Madinah ya, mereka berkumpul dan menunggu waktu salat. Laisa yunada laha fatakallamu yawman fi dzalika faqala ba'dhum ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara dan seterusnya. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan. Lalu berikutnya al adzanu masna. Azan itu dua kali. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, umira Bilalun an yashfa al adzana wa an yutira al iqamata illa al iqamah. Jadi Bilal itu diperintahkan Nabi untuk memenangkan azan itu masna dua kali ya. Dan diperintahkan untuk mengganjilkan qomat. Ini hadis Anas bin Malik. Kalau hadis Abdullah bin Zaid ya, hadis Abdullah bin Zaid itu tidak seperti itu. Hadis Abdullah bin Zaid dari riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Al-Bazzar dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu ya, berdasarkan mimpinya Abdullah bin Zaid, mimpi azan yang menjadi rujukan azan kita saat ini, bahwa lafaz azan itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu qomatnya itu diganjilkan. Nah, maksud ganjil itu adalah setengah dari 4. Berarti berapa? 2. Kan azannya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan genapnya azan. Berarti kan 4. Berarti ganjil itu setengahnya 4, berarti 2. Setengah dari genap. Nah, berarti qomat mah yang disebut ganjil itu 2 kali. Gitu. Paham ya Pak? Ya. Jadi kalau azan itu disebut genapnya itu 4, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Ya. Nah, itu azan 4 kali disebut genap. Berarti ganjilnya dari 4, 2 kan setengah dari 4. 2 berarti qomat itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Karena lafaz ganjil itu dari 4 berarti 2. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid riwayat Abu Daud menyebutkan bahwa lafaz azan yang dibaca oleh muazin seperti Pak Ridwan atau Mas Susadi itu kan asalnya dari mimpi sahabat Abdullah bin Zaid. Diajukan kepada Rasulullah, disetujui oleh Rasulullah SAW, menjadilah lafaz azan yang kita kenal sekarang. Dan di lafaz yang dimimpikan itu qomat itu 2 kali, takbirnya itu 2 kali. Itulah yang disebut ganjilnya qomat 2 kali. Maka kesimpulannya azan dalam takbir dalam azan itu 4 kali dan takbir dalam qomat itu 2 kali. Sisanya sekali-sekali. Nah, itu yang disebut dengan mengganjilkan
qomat. Sekali lagi kita sekarang tahu pijakan dalilnya, tahu keterangannya bahwa memang ada hadis Anas bin Malik yang mengatakan Bilal itu disuruh azan genap dan disuruh qomat ganjil. Tetapi itu dijelaskan oleh hadis lain. Hadis Abdullah bin Zaid yang mengatakan bahwa sumber azan itu kan mimpinya Abdullah, dan di mimpinya Abdullah diceritakan oleh beliau bahwa azan itu 4 kali takbirnya dan qomat itu 2 kali takbirnya. Saya kira itu jelas dalam bab azan dan qomat, sehingga tidak ada istilah pendapat. Karena di beberapa masjid ada yang qomatnya 1 kali dan itu menjadi obrolan di sekitar kita aja pernah diobrolkan kenapa ada masjid yang qomatnya 1 kali. Nah ini pijakannya. Kalau yang 1 kali berarti berhenti di pendalilan Anas bin Malik. Memahami syariat itu kan harus turun temurun sanad kan. Jadi ada redaksi, ada juga praktek kan. Ya. Nah praktek dari zaman Rasulullah, sahabat itu kan masih sampai sekarang kan tercatat nyambung. Betul. Jadi itu pentingnya memahami agama dari guru ke guru. Kalau bapak-bapak sekalian membaca hadis ini asal baca saja, itu langsung nanti prakteknya itu azan 4 kali, qomat 2 sekali. Kalau kita memahami hadis asal baca saja. Tapi kalau kita sempurnakan memahaminya dengan berdasarkan hadis yang lain, lalu dipadukan, diambil kesimpulan hukum, kita akan mendapatkan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang namanya azan itu 4 kali, qomat itu 2 kali takbirnya. Itulah yang dimaksud dengan ganjilnya qomat. Ganjilnya qomat itu setengah dari azan. Berarti qomat itu 2 kali takbir dan azan itu 4 kali takbir. Itu kesimpulan yang yang kita padukan dari berbagai periwayatan hadis. Jadi sekali lagi Mas Ridwan, tetap qomatnya 2 kali. Ya. Walaupun ada hadisnya mengganjilkan qomat, tapi dijelaskan oleh hadis lain tadi kesimpulannya di sana. Nah, mudah-mudahan kita punya pendalilan yang kuat dalam ibadah-ibadah kita. Sekali lagi, memahami agama, memahami syariat itu penting dan perlu sekali kita menimbangkan pemahaman kita, mengukur pemahaman kita kepada pemahaman-pemahaman para ulama zaman dahulu. Terutama dalam fikih ulama mazhab. Selalu kita kalau ada permasalahan dalam agama, dalam dalil, lihat apa pendapat para imam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa qomat itu 2 kali. Qomat itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir. Itu pendapat dalam mazhab. Semua sepakat. Jumhur ulama sepakat bahwa yang namanya qomat itu 2 kali takbirnya. Yang 1 kali karena mungkin memahami hadis ini dari hadis ini saja, tidak menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga keluarlah satu kesimpulan yang tadi mengganjilkan qomat itu dipahaminya 1. Padahal mengganjilkan itu adalah ganjil dari genapnya azan 4, berarti ganjilnya adalah setengah. Berarti 2 berarti ya. Nah, sekarang kita baca tentang keutamaan azan. Fadlu at-ta'dzin atau fadlul adzan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nudiya lis-shalah adbar syaitan wa lahu duratun." Apabila azan dikumandangkan, setan-setan itu jurig diriwa, uka-uka, iblis genderuwo. Nandeta. Kalau wewe kuntilanak kabur, Pak. Kabur mangpret. Lari begitu terbirit-birit sampai dalam hadis walahu duratun, terkentut-kentut. Durat itu kentut. Durat jamak dari dortoh. Dortoh itu kentut. Tapi kalau durat terkentut-kentut. Jadi pami hoyong terang kumaha itu najuri pas adan. Kabur mereka. Kaburna ke mana? Kaburna ke tempat-tempat persembunyian mereka. Di mana? Di laut dan di hutan-hutan. Jadi pami aya nu azan di Al-Kausar, jurig mah langsung kali itu ka Raja Buaya kan itu. Ka Pangandaran kan itu. Pokoknya pas adan jurig mah ka Pangandaran kan itu. Ka Raja Buaya, ayo ka pulau-pulau Batu. Ke tempat touring. Ke tempat touring kan itu. Jadi pas adan jurig mah ke tempat touring kan itu.
Selesai azan datang lagi. Saya datang lagi, saya masih lagi. Hatta la yasma'u ta'dzin, sampai azan itu selesai tidak terdengar lagi. Fa idza qada an-nidaa aqbala. Kalau sudah selesai azan, datang lagi aqbala, datang lagi. Ngagoda manusia geus ulah ka masjid da azan isukan enggak aya deui gitu. Ada nundutan we. Getol-getol teh cenah. Getol teh lah Biasa-biasa we. biasa we isukan aya deui azan mah. Karena gue atulah da aya deui azan isukan gitu. Salat ge masih aya isukan kalem gitu. Ustaz lain ya kiai lain. Ada lagi gitu ya. Hatta idza suiba bis shalah. Kemudian ketika dikomatkan kabur lagi. Kan itu ka mun di Tasik mah Gunung Cupu aya Gunung Cupu. Gunung Galunggung misalnya. Untuk Gunung Ciwidey. Pokoknya kalau leuweung-leuweung ka laut-laut eta pagawean setan ketika azan berkumandang. Lari terkentut-kentut karena saking takutnya mendengar suara azan. Maka kata para peruqyah, kalau sudah diruqyah dengan ayat kursi, ku al-falaq, an-nas, al-ikhlas teempan, adanan. Ruqyah paling ampuh itu diadankan. Itu ketika diadankan orang kesurupan itu pasti sadar, itu langsung sadar. Karena jin iblis genderuwo di jiwa tidak kuat mendengar azan. Coba tanya kepada para peruqyah, aktivis-aktivis di bidang ruqyah itu kalau pasien sudah nggak bisa dikumahakeun, dibaca-bacakeun, diadanan, tarik adanan, langsung mereka tuh sadar. Karena setan itu pada prinsipnya mereka takut dengan suara azan, takut dengan nama-nama Allah yang dikumandangkan, yang ditakzim, ya. Ada takbir, misalnya ada tahlil, ada syahadat, itu setan takut. Maka ketika ada yang bilang nggak tahu benar nggak tahu. Jadi bacaan Quran, bacaan adzan itu katanya tergantung orangnya. Kalau orangnya soleh, ahli ibadah, si setan takut. Tapi kalau yang nggak mah, kalau mana itu beda jemuran. Kalau itu mah sebenarnya babnya kepedean saja. Babnya tentang percaya diri. Tapi sebenarnya kan yang sakti itu kan bacaan Qurannya, bukan orangnya. Yang sakti itu bacaan Qurannya, yang sakti itu adanya, bukan orangnya. Tapi percaya diri itu muncul kalau kitanya dalam keadaan yang bersih begitu. Karena kalau yang bacanya sarua jeung juring cek juring teh mana betul aing. Saguru saya ilmu acan ulah. Lebih pintar. Orang yang bisa cara masalah gitu masalah gitu. Ada betulnya juga karena di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahkan Imam Ahmad diceritakan dalam sebuah riwayat, kalau meruqyah orang itu Imam Ahmad itu nggak perlu datang, kadang ngirim sendalnya aja. Setan sudah kabur itu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dimintai bantuan. Tuan Imam, ada yang kesurupan, bahasa orang namanya itulah. Tolong disembuhkan atau tolong diobati. Ibnu Taimiyah tidak sempat ke sana, ngirim tongkatnya. Bawa tongkat. Itu yang kesurupan langsung sembuh. Jinnya langsung kabur, lihat tongkatnya saja kabur. Dan riwayat ini Imam Ahmad juga sama dimintai bantuan untuk mengobati orang kesurupan. Imam Ahmad tidak perlu datang karena mungkin sibuk mengajar atau kajian segala macam. Dibawakan sendalnya, itu aya sendal. Kepretkeun gitu, bawakeun. Itu kesurupannya. Kalau sekarang mungkin terapi jarak jauh seperti itu. Wes ora-ora itu. Angel. Ya, jadi dibawakan sendalnya, dibawakan tongkatnya, itu jin takut karena melihat wibawa dan takzimnya kepada Imam Ahmad dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi dibawa itu dia takut, apalagi dibacakan oleh beliau. Nah, jadi kalau azan berkumandang, setan jin itu kabur ke tempat yang jauh, dan mereka itu tempatnya adalah di laut dan juga di hutan-hutan, di gunung-gunung. Apabila setelah azan balik lagi, kemudian qomat kabur lagi. Setelah qomat datang lagi. Nah, itu kan ini. Idza aqbala bis sholati adbara hatta idza qada at-taswiba aqbala hatta yakhtiru bainal mar'i. Nah, qomat itu kabur, lalu salat dikumandangkan, datang lagi. Apa tugasnya? Yakhtiru bainal mar'i wa nafsi. Mengganggu, mengacaukan fokus dan hati orang yang sedang sholat. Makanya dia mengatakan kepada orang yang sholat, udhkur kada wa kada. Anu lagi sholat tuh, kamu ingat ini, kamu ingat ini, kamu ingat ini. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhullu rajul la yadri kam sholat. Sampai orang itu dibuat lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Ya. Jadi kata Nabi SAW, kalau sudah qomat, jin itu kabur lagi, iblis kabur lagi. Ketika beres, balik lagi.
Untuk apa? Untuk menggoda orang sholat. Ketika sudah Allah Akbar bertakbir, sudah baris di shaf, itu datang lagi. Apa menggodanya? Kamu ingat ini, kamu ingat ini, kamu ingat ini, kamu ingat ini. Sampai dia tidak sadar sudah berapa rakaat dia sholat. Jadi pami aya orang anu jumlah rakaatna poho hilap, eta berarti kerjaan dari jin. Berarti dia dilupakan oleh jin, dibuat lupa supaya mengingat sesuatu, akhirnya jumlah rakaatnya lupa. Jadi itu ya mungkin kalau kita itu yang secara awam lagi banyak pikiran jadi lupa itu setannya lagi Setannya mengingatkan, setannya masuk mengingatkan. Uzkur kaza kata setan. Uzkur kaza. Ingat kamu ini, kamu ingat ini, kamu ingat ini enggak, kamu ingat enggak? Dibuat ingat banyak hal. Lalu dia lupa pada sholatnya. Hatta yazallu rajul la yadri, sampai orang itu tidak tahu kamu sholat berapa rakaat dia sudah sholat. Jadi kesimpulannya kalau kata Nabi SAW, orang itu kalau sholat lupa rakaat itu dipastikan dia itu dilupakan oleh setan. Saya kemarin itu habis sholat zuhur itu yang ingatkan dia harus satu rakaat kamu sholatnya. Banyak pikiran ya. Oh jangan banyak pikiran. Angel Ustaz. Angel. Ora apa namanya? Kan biasanya kalau sholat tuh habis ini surat ini, habis surat ini. Kemarin baru. Memangnya mikirin apa mas? Kan presiden sudah ada, Pemilu masih jauh. presiden masih ada, menteri masih ada kan, camat masih ada. Mikir apa lagi? Yang nyapres sudah ada. Wes orang banyak pikiran. Jadi kita ini dibuat oleh setan itu sibuk ketika sholat untuk mengingat A, mengingat B, mengingat C, sampai akhirnya dia tidak sadar sudah berapa rakaat dia melakukan sholat. Seremutan. Jadi jangan terlalu banyak pikiran mas. Wes. Kan dia emut. Negara udah ada presidennya, menteri sudah ada ya. Hanya berlindung dulu kan. Sebelum sholat berlindung dari godaan setan. Ya, ada yang baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ada yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya lupa dari supaya itu tidak dilupakan oleh syaitan yang sering memang mengganggu salat kita sampai dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia lakukan. Baik, mungkin ada pertanyaan satu atau dua, silakan. Terutama dari bab azan, kemudian keutamaan azan dan lain sebagainya. Cukup ya. Mungkin hubungannya dengan apakah kalau meruqyah juga gitu ya? Kalau yang sakit sudah diruqyah hilang, tapi jangan-jangan nanti yang ruqyah Datang lagi. datang lagi gitu. Bisa jadi. Banyak begitu bisa jadi. Jadi Di ruqyah sembuh, kemudian sadar siuman, lalu setelah ruqyah selesai datang lagi jinnya, bisa jadi. Makanya setelah diruqyah oleh peruqyah itu sebaiknya dia menjaga diri dengan ruqyah pribadi. ya. Menjaga diri dengan ruqyah pribadi. Terutama kalau yang diganggu jinnya itu karena di dalam dirinya memang dia dulunya pernah berinteraksi dengan jin misalkan. Itu jinnya susah lepas. Makanya jagalah diri kita dengan ruqyah pribadi. Setelah diruqyah oleh ustadz misalkan, jaga diri dengan ruqyah pribadi, baca ayat kursi, baca al-falaq, al-ikhlas, an-nas ya. Lagian kalau dia bilang pergi belum tentu benar pergi. Ya. Kita tahu dia pergi kan. Bisa aja dia Betul. diem bisa ngetem. Pergi-pergi itu biasanya di suhunan dia kan. Kalau ibu saya itu ya, saya yang sering saya langsung ibu saya. Jadi ibu saya itu suatu saat itu asal sholat itu seperti ada tulisan Arab di depannya gitu. Terutama mah kalau malam. Gitu. Tulisannya apa? Tulisannya nggak tahu, mungkin kalau dulu itu ya itu orang tua duluan pada cari ilmu yang pokoknya ke kiai lah, mungkin gitu lah, ilmu keajengan. Tapi kan itu mungkin dibikinin raja atau dibikin apa gitu mungkin. Caranya adalah harus mengikhlaskan, dibuang benar-benar ikhlas, serahkan sama Allah. Iya, ya itu saya selalu begitu. Kalau masih ada nyaman dalam diri itu, masih ada lebar-lebaran. Terus itu kan nggak tahu sekarang tuh misalnya dikasih apa-apa di mana-mana juga saya nggak tahu di mana. Tapi sering itu kalau sholat malam itu
diganggu lah. diganggu ya tulisan Arab gitu Ya, kan. tulisannya bacaan nah. Tulisannya Ya, apa? jelas tulisan Ya pokoknya hanya tulisannya itu wahai anakku Ridwan gitu. kan tulisannya itu Arab dulu kecil-kecil. Kalau raja itu biasanya seperti Oh, itu. Arab. Tulisan Arab Kalau tidak orang jelas. daerah nggak tahu. Raja gitu ya, raja atau ayat terbalik, kadang ayat sungsang, apa namanya tulisan sungsang begini. Ya memang Nah, itu. hanya pribadi ibu Ya, saya. saran kan, Karena saran saya Mas. Padahal ibu saya itu sewaktu-waktu bodoh, Wah, sewaktu-waktu ya. baca terus. Ya paham. Tapi tetap aja kok masih ada yang ganggu loh. Sudah tak pikirin, saya al-maksurat, baca-bacaan, udah. Tapi itu. Sudah mengikhlaskan dibuang semua itu enggak? Iya ya mungkin Ya, nggak itu mau lah motivasi. ibu saya seperti itu. Harus dimotivasi betul-betul karena Allahnya, betul-betul karena Allah, mengikhlaskan, membuang karena Allah, buang. Ya. Jangan sampai ada sedikit masih tersisa dalam hatinya itu perasaan yang masih membutuhkan itu, buang sebuang-buangnya, ikhlas, lalu merukyah diri. Setelah itu insya Allah. Kalau sudah masih diganggu ya udah pasrahkan saja. Tawakal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Wa ma taufiqun illa billah. Mudah-mudahan manfaatnya insya Allah kita lanjutkan besok dalam kajian kitab Zadul Ma'ad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.